Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Pasali. Saya dari kelas 1B, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil bacaan saya yang beridentitas judulnya Ontologi yang ditulis oleh Jafrul Khan 2004 dan S. Praja 2003. Apa itu ontologi? Ontologi merupakan salah satu dari objek garapan filsafat ilmu yang menetapkan batas lingkup dan teori tentang hakikat realitas yang ada, baik berupa wujud fisik maupun metafisik. Selain itu, ontologi merupakan hakikat ilmu itu sendiri dan apa hakikat kebenaran serta kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah, tidak terlepas dari perspektif filsafat tentang apa dan bagaimana yang ada. Selanjutnya, aliran-aliran yang terdapat dalam ontologi. Beberapa aliran yang terdapat dalam ontologi antara lain, yang pertama, aliran pluralisme. Aliran ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan dan menyatakan alam ini tersusun dari banyak unsur serta lebih dari satu identitas. Tokoh aliran ini adalah Anaxagoras dan Pericles yang menyebutkan bahwa substansi yang ada itu terbentuk dari 4 unsur, yaitu tanah, air, api, dan udara. Yang kedua, aliran nihilisme merupakan sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Gorgias berpandangan bahwa ada 3 proposisi tentang realitas. Tidak ada satupun yang eksis beranggapan bahwa kontradiksi tidak dapat diterima, maka pemikiran tidak menyatakan apa-apa tentang realitas. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. Ini disebabkan penghindaran tidak dapat dipercaya. Penghindaran adalah sumber ilusi. Akal juga tidak mampu meyakinkan kita tentang bahan alam semesta karena kita telah didukung oleh 5 subjek. Kita berpikir sesuai dengan kemauan dan ide yang kita terapkan pada fenomena. Sekalipun realitas itu dapat kita ketahui, ia tidak akan dapat memberikan kepada orang lain. Yang ketiga, aliran agnotisme. Aliran ini merupakan sebuah penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Hal ini mirip dengan skeptisme yang berpendapat bahwa manusia diragukan dalam mempengaruhi hakikat, tetapi agnotisme lebih dari itu. Katsof banyak memberikan term dasar mengenai bidang ontologi, misalnya yang ada, kenyataan, eksistensi, perubahan, tunggal, dan jamak. Secara ontologi, ilmu membatasi lingkup pengalaman keilmuannya yang hanya pada daerah-daerah yang berbeda dalam jangka pengalaman manusia. Objek pengalaman yang berada dalam batas pra-pengalaman dan pasca pengalaman. Selanjutnya, aspek ontologi. Hakikat jenis ilmu pengetahuan. Ontologi dalam bahasa Inggris, ontologi berakar dari bahasa Yunani on yang berarti ada dan logos berarti keberadaan. Sedangkan logos berarti pemikiran, jadi ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada keberadaannya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin dengan menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualisasi ataupun potensialisasi, nyata atau penampakan, esensi atau eksistensi, kesempurnaan, ruang dan waktu, perubahan, dan sebagainya. Ontologi adalah cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat terakhir yang ada, yaitu yang satu, yang absolut, bentuk pribadi, sempurna, dan keberadaan segala sesuatu yang mutlak bergantung kepadanya. Selanjutnya akan membahas aliran-aliran dari ontologi.
Yang pertama, monoisme. Paham ini menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber asal, baik yang asal berupa materi ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Istilah monisme oleh Thomas Davidson disebut dengan blok universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama, materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Menurutnya, bahwa zat mati merupakan kenyataan dan satu-satunya fakta. Yang ada hanyalah materi, yang lainnya jiwa atau ruh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Jiwa dan ruh merupakan akibat saja dari proses gerakan kebenaran dengan salah satu cara tertentu. Yang kedua, idealisme. Aliran idealisme dinamakan juga spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedang spiritualisme berarti serba ruh. Idealisme diambil dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Aliran ini beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua hal berasal dari roh atau sukma, atau sejenis dengannya, yaitu sesuatu yang tidak berbentuk dan menempati ruang. Materi atau zat itu hanyalah suatu jenis daripada penjelmaan rohani. Dualisme. Dualisme adalah aliran yang mencoba memadukan antara dua paham yang saling bertentangan, yaitu materialisme dan idealisme. Menurut aliran dualisme, materi maupun ruh sama-sama merupakan hakikat. Materi muncul bukan karena adanya ruh, begitupun ruh muncul bukan karena materi, tetapi dalam perkembangan selanjutnya aliran ini masih memiliki masalah dalam menghubungkan dan menyelaraskan kedua aliran tersebut di atas. Sebuah analogi dapat kita ambil misalnya tentang jika jiwa sedang sehat, maka badan pun akan sehat kelihatannya. Sebaliknya, jika jiwa seseorang sedang penuh dengan duka dan kesedihan, biasanya badan pun ikut sedih, terlihat dari murungnya wajah orang tersebut. Pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Aliran nihilisme dalam filsafat. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada, sebuah doktrin yang tidak mengakui validitas alternatif yang positif. Istilah nihilisme diperkenalkan oleh Van Turgenev pada tahun 1862 di Rusia. Doktrin tentang nihilisme sebenarnya sudah ada semenjak zaman Yunani kuno, yaitu pada pandangan Gorgias 485-365 Masehi yang memberikan 3 proposisi tentang realitas. Aliran agnosis. Mendalam filsafat. Paham ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kedudukan ontologi. Ontologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh penyelidikannya, meliputi segala pertanyaan penelitian lainnya yang lebih bersifat bagian. Ia merupakan konteks untuk semua konteks lainnya, cakrawala yang merangkum semua cakrawala lainnya, pendirian yang meliputi segala pendirian lainnya. Ontologi berhubungan dengan yang namanya metafisika. Metode ontologi. Pertanyaan tentang mengada ini muncul dari pemahaman tentang kenyataan konkret. Dengan demikian, ontologi menyatakan sesuatu yang tidak serba terkenal. Andaikan sama sekali tidak terkenal, mustahillah pernah akan dapat dinyatakan. Maka telah ada semacam perwisen atau prapengetahuan. Sudah ada suatu pemahaman, namun yang belum tahu pula. Hubungan ontologi dan ilmu komunikasi. Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dalam ilmu komunikasi, ontologi berperan mengkaji hakikat komunikasi, yakni mengkaji apa yang dimaksud dengan komunikasi. Ilmu komunikasi adalah ilmu yang mempelajari cara-cara untuk mentransfer ide dari suatu individu
ataupun grup ke individu atau grup yang lain. Objek material dipahami sebagai sesuatu yang monoteistik pada tingkat yang paling abstrak atau yang paling tinggi, sebagai sebuah kesatuan dan kesamaan sebagai makhluk atau benda, serta apa yang dipelajari dan dikupas sebagaimana bahan atau materi pembicaraan, yaitu gejala manusia di dunia yang mengembara menuju akhirat. Demikianlah pemaparan materi tentang ontologi. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Saya Winda Pasali, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan YIN Sultan Amai Gorontalo, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.